Sultan Mahmud Riyad Shah membangun satu pola kepemimpinan yang secara tidak langsung, ya, kalau kita takar-takar pakai teori hari ini atau kita takar-takar pakai konsep hari ini, bisa kita takar bahwa kita sebut bahwa kepemimpinan Sultan Mahmud itu bercorak maritim. Jadi apa yang disampaikan oleh Datuk Rida tadi, poin pertama tadi kalau tak silap saya adalah bicara tentang laut, ya, tentang laut. Nah, secara tidak langsung kita petakan ada beberapa jejak kepemimpinan maritim Sultan Mahmud Riyad Shah yang kemudian juga menjadi jejak sejarah Kabupaten Lingga tentunya. Ini menjadi jejak kepemimpinan maritim. Kalau orang putih bilang maritime leadership. Apa gunanya maritime leadership ini? Gunanya untuk melihat bagaimana caranya memimpin sebuah wilayah yang secara topografi, yang secara bentuk kewilayahan, dia sebenarnya bukan wilayah kontinental. Dia bukan wilayah yang bisa dibangun dengan paradigma atau pola pikir kontinental. Kita mungkin membangun, misalnya kalau kita ikut refleksi jejak sejarahnya Sultan Agung Haryokusumo misalnya pada Kesultanan Mataram Islam, mungkin tidak bisa relate dengan apa yang kita lihat pada Sultan Mahmud Riyad Shah. Atau kita mau lihat kepemimpinan Sultan Hasanuddin, tapi hampir sebagian besar kerajaan atau kesultanan diri Indonesia ini, hampir semuanya mereka memiliki corak kepemimpinannya, semua bercorak kepemimpinan maritim, ya. Jadi salah satunya adalah Sultan Mahmud. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Sultan Mahmud? Ya, Sultan Mahmud Riyad Shah ini dari apa yang dia lakukan inilah sebagian ini kita menganggap inilah jasa beliau dan kita pilih atau kita ajukan sebagai pahlawan nasional, dan hari ini negara sudah mentabalkan beliau sebagai pahlawan nasional. Pertama, Sultan Mahmud Riyad Shah itu membangun komunitas maritim. Jadi sebelum Sultan Mahmud pindah ke Lingga, ya, pada 24 Juli 1787, beliau sudah membangun komunitas maritim dulu pasca kekalahan Raja Haji di Teluk Ketapang, atau pasca perjanjian 17 November 1784. Dia bangun komunitas maritim dengan Tempaso, ya, Ilanon Tempaso. Dia bangun, ibarat kalau kita hari ini dia membuat kontrak dengan aliansi-aliansi begitu, ya. Tapi pertanyaannya yang dia bangun adalah Sultan Mahmud membangun komunitas maritim, bukan membangun komunitas yang berada di daratan. Uniknya dia membangun komunitas yang ada di lautan, dan menurut buku Abilapian, komunitas yang dia bangun itu termasuk komunitas orang laut, Tempaso itu, Ilanon itu. Kenapa? Salah satunya adalah kalau kita bicara tadi, kalau Bu Wiwi sudah bicara tentang Tom Pires, ya, Tom Pires juga mencatat bahwa kemampuan orang suku laut itu sudah diakui pada zaman Kesultanan Melaka. Tom Pires menyebutnya orang selat, ditulis Selates di situ. Nah, Sultan Mahmud yang pada saat itu di kurun 1784 sampai 1787, kalau kita klasifikasikan perangnya bernama Perang Riau II 1784-1787. Dalam peperangan itu beliau membangun komunitas maritim untuk membangun satu kekuatan angkatan perang yang mungkin pada zaman itu akan mustahil dilakukan oleh orang yang biasa hidup di darat. Makanya dia bangun aliansi dengan Ilanon Tempaso. Tapi kita tak bisa maknai Ilanon itu adalah Lanon, ya, karena pengertian Lanon itu agak sedikit diplesetkan sehingga hari ini orang menerjemahkan kata Lanon itu sebagai pirates, bajak laut. Tapi sebenarnya kata Lanon itu adalah orang-orang yang hidup di tengah daratan, itu orang yang hidup berasal dari Maguindanao, Filipina. Itu menurut buku yang ditulis oleh Abilapian. Nah, komunitas maritim itu oleh Sultan Mahmud dijadikan satu aliansi untuk bekerja sama dengan beliau untuk menumpas Belanda yang berada di Tanjung Pinang. Makanya 13 Mei 1787 itu Belanda memang sangat kaget dengan penyerangan Perang Riau II itu, kemudian Belanda mengalami kekalahan. Dan setelah itulah maka Sultan Mahmud memindahkan pusat pemerintahannya. Tapi bukan semata-mata ingin pindah lalu, atau bukan hanya semata-mata itu, bukan habis perang kemudian orang-orang Tempaso itu kemudian dilupakan, tapi tetap dijalin, ya, komunitas-komunitas maritim tadi. Makanya bahkan ada satu catatan yang saya ambil dari buku Dr. Wiwi, bahwa yang mengusulkan agar Sultan Mahmud itu pindah ke Lingga atau Dayak itu adalah Raja Ismail, gitu Datuk, kira-kira, ya. Nah,
Raja Ismail itu adalah panglima perang Lanun dari Tempasu. Begitu kuatnya Sultan Mahmud membangun aliansi komunitas maritim itu untuk mengukuhkan visinya atau pemerintahannya. Nah, karena komunitas maritim itu sudah solid dan masukan dari beberapa komunitas maritim lainnya bahwa Sultan Mahmud lebih baik pindah ke Kabupaten Lingga, bukan semata-mata diterima saja, tapi ada pertimbangan lain memindahkan pusat pemerintahan kenapa di Lingga atau kenapa di Dayak gitu ya. Ternyata memang Sultan Mahmud itu orang yang boleh dikatakan, dulu pernah kami dialog waktu itu kalau tidak salah kami di Tanjung Pinang ya Datuk Malik ya, bicara tentang Sultan Mahmud pahlawan gerilya laut. Ini bukunya Prof Malik juga nih. Nah, Sultan Mahmud itu sangat memahami topografi geografis wilayah. Jadi bukan semata-mata dia seorang sultan yang hanya duduk di singgasana, tapi dia sangat memahami topografi wilayah di mana Dayak ini, ya mungkin Bapak Ibu lebih tahu secara topografinya, kewilayahannya terdiri dari gunung-gunung. Tadi kalau Datuk Rida bilang ada kekayaan gunung Dayak itu adalah kekayaan Dalam Rahmat, dan itu sudah dipahami oleh Sultan Mahmud sekian ratus tahun yang lalu, dan dia memindahkan itu ke Dayak. Dan bukan hanya alasannya hanya pindah, tapi karena memang wilayahnya memang sangat sulit dijangkau oleh orang lain. Pertahanan secara geografis, basis maritim dan sebagainya itu dikuasai, kata orang Jakarta mungkin dikuasai banget oleh Sultan Mahmud ya. Beliau sangat menguasai geografis itu sehingga pusat pemerintahan itu mungkin dalam catatannya memang tidak pernah Belanda datang sini begitu. Nah, karena memang amannya daerah ini. Nah, kemudian beliau sendiri turun ke laut. Beberapa catatan kita tahu bahwa Sultan Mahmud itu juga turun ke laut. Ya, makanya beliau disebut sebagai pahlawan gerilya laut. Dan kalau kita gerilya itu bagaimana gerilya? Kayak Jenderal Sudirman bergerilya di hutan-hutan. Dan ternyata Sultan Mahmud itu sudah bergerilya antara pulau-pulau itu untuk bagaimana memimpin perang pada saat itu. Nah, ini jejak kedua kepemimpinan maritim Sultan Mahmud. Dia bangun komunitas maritim, kemudian dia bangun pemerintahan yang bercorak maritim, yang wilayahnya topografinya sangat dikuasai beliau, dan bagaimana tujuannya adalah bagaimana wilayah kedaulatan ini tetap bertahan dengan geografis itu. Kemudian penguatan politik dan pemerintahan di Sunan Riau Lingga Pahang. Nah, di zaman Sultan Mahmud juga terjadi banyak peristiwa konflik antar petinggi kerajaan. Ya, pasca Raja Ali menyerang Pulau Bayan 13 Mei 1787, beliau kan ke Sukadana. Ketika itu yang di Pertuan Muda kosong jabatannya, sempat dialihkan kepada Tengku Muda Muhammad. Nah, penyerahan jabatan Raja Muda atau yang di Pertuan Muda kepada Puak Melayu, dan notabene pada saat itu ada Tengku Muda Muhammad, memberikan sedikit rasa, ya bukan iri, tapi ada rasa sedikit resistensi dari Raja Ali. Ini ada konflik antara Raja Ali yang di Pertuan Muda ke-5 atau kita sebut Raja Ali marhum Purbayan dengan Tengku Muda Muhammad. Nah, konflik ini bukan hanya dibiarkan oleh Sultan Mahmud demikian ya. Kalau kita bilang hari ini mungkin terjadi konstelasi politik, tapi Sultan Mahmud memang pada saat itu meredam itu konstelasi politik itu. Perundingannya terjadi bahkan jauh dari wilayah kekuasaannya. Beliau membuat perundingan di Pulau Bulang di satu perahu, ya, milik Engku Busu. Nah, ini dia satukan. Setelah itu, untuk meredam politik itu, Sultan Mahmud memberikan jabatan yang Pertuan Muda kembali kepada Raja Ali, kemudian mengembalikan jabatan Temenggung kepada Engku Muda Muhammad, dan bukan hanya itu, tapi berjanji bahwa anak Tengku Muda Muhammad dinikahkan dengan anak Sultan Mahmud, Sultan Abdurrahman, dinikahkan dengan Tengku Butan. Nah, gitu tuh. Nah, Tengku Husain kepada Tengku Butan. Nah, bukan hanya itu mengikat satu pihak. Untuk mengikat satu pihak lagi, Sultan Mahmud menikahi Engku Putri. Jadi beliau itu menjalin satu kontrak politik untuk meredam konflik-konflik di masa jabatan. Itu bayangkan seorang pemimpin di zaman itu, dia sudah mengetahui bagaimana konfliknya bukan hanya dari arah eksternal atau dari Belanda, tapi beliau juga memahami konflik yang terjadi di dalam kesultanan beliau sendiri. Tapi begitu susahnya, dan kita tahu bahwa Sultan Mahmud ini menjadi sultan waktu itu masih sangat muda, masih sangat kecil bahkan, dan berarti pada saat konflik ini terjadi beliau juga masih berada umur yang cukup muda. Nah, tapi beliau sudah bisa meredam itu. Nah,
Nah, bukan hanya itu, di zaman pemimpinan beliau juga melakukan penguatan bidang ekonomi, buka timah di Pulau Singkep. Bahkan dalam catatan Pak Prof. Abdul Malik dalam bukunya Sultan Mahmud Gerilya Pahlawan Gerilya Laut mengatakan bahwa pertambangan itu lebih tua daripada Bangka, dan membuka perdagangan gambir, ya meskipun gambir sudah dimulai sebenarnya sejak zaman Dai Celak di Riau, tapi kemudian diaktualisasi lagi di Lingga. Ya, hari ini mungkin peninggalannya masih bisa kita saksikan, di mana ada tempayan-tempayan tempat gambir itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Sultan Mahmud, pembangunan ini, dan inilah jejaknya. Tapi bukan soal ini yang hanya kita bahas. Kalau Sultan Mahmud berhasil memimpin di kurun masa 1787 atau bahkan sampai 1812, bukan hanya ini yang mau sekedar kita tampilkan, karena ini memang sudah menjadi public history secara umum. Tapi bagaimana pola kepemimpinan ini juga bisa diakomodasi, juga bisa diterapkan untuk kepemimpinan Lingga masa depan. Kalaulah kita anggap atau kita boleh beranalogi, hari ini adalah wilayah yang sama seperti zaman dahulu Sultan Mahmud pimpin. Nggak usah kita bicara tentang Tanjung Pinang dan lain sebagainya, hanya Lingga saja. Kita bicara tentang Riau Lingga dan sebagai ibu kota di Daik, berarti kepemimpinannya bisa diadopsi dengan pola kepemimpinan yang sama. Apa yang harus dikuatkan? Sebagaimana Dato' Rida tadi katakan, saya agak terharu juga dengan apa yang disampaikan Dato' Rida pagi tadi. Ternyata satu konsep gitu. Ada hal yang perlu diperkuat dalam kepemimpinan Lingga ke depan, berkaca dari kepemimpinan Lingga masa lalu. Karena kalau dibilang tidak mungkin, Sultan Mahmud sudah melakukan itu. Dia membangun komunitas maritim, dia memindahkan pusat pemerintahan dan penguatan geografisnya, kemudian dia kuatkan politiknya, kemudian dia bangun bidang ekonominya. Cuman hari ini banyak analisa penulis, banyak analisa ahli-ahli sejarah mengatakan bahwa, atau bahkan analisa militer sekalipun atau hubungan luar negeri sekalipun, banyak yang mengatakan bahwa kepemimpinan hari ini tidak kuat membangun pola kepemimpinan maritim itu dimanapun itu, bahkan Indonesia, bukan saja Lingga, bahkan Tanjung Pinang begitu, bahkan ya Kepulauan Riau secara umum begitu. Padahal kita menjadikannya sebagai visi. Nah, kalau konteksnya Bunda Tanah Melayu juga bukan hanya konteks sebagai kesejarahan, tapi dia juga bisa menjadikan sebuah pengajaran bagaimana Bunda Tanah Melayu juga bisa menjadi contoh untuk perspektif kepemimpinan. Berarti apa yang dilakukan oleh para aktor sejarah kita di zaman dahulu bisa juga kita adopsi hari ini. Ada satu konsep, satu konsep yang bisa dipakai atau digunakan untuk mencerminkan bagaimana Sultan Mahmud dahulu dan bagaimana kepemimpinan Lingga hari ini dan masa depan. Saya pakai konteks ini untuk coba menganalisis, tapi ini bukan konteks kesejarahan ya. Cuman konsep ini dituangkan oleh salah satu perwira angkatan laut Amerika, namanya Alfred Mahan, dalam sebuah bukunya tentang kekuatan laut. Dia mengatakan bahwa hampir seluruh kerajaan di Nusantara atau bahkan di dunia, mereka dahulu secara kesejarahan membangun peradaban di wilayahnya itu menggunakan kekuatan-kekuatan laut. Termasuk sebenarnya kalau kita berkaca pada di zaman di kesejarahan kita adalah Sultan Mahmud. Mungkin juga terjadi pada sultan-sultan yang lain. Ya, tapi kita belum analisis. Yang hari ini saya hanya mukakan Sultan Mahmud. Apa yang sudah dilakukan mereka, para pendahulu-pendahulu kita, para pahlawan kita, mereka mengedepankan satu sumber kekuatan laut itu, mengoptimalisasi sumber kekuatan laut itu sehingga itu menjadi suatu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Misalnya tadi geografis, Sultan Mahmud sangat menguasai geografis Daik pada saat itu dengan segala perbentengannya. Kalau Bapak Ibu nanti dikasih sama Dr. Wiwit bukunya Lingga dan Jejak Sejarah, itu ada beberapa benteng yang beliau analisis. Nah, itu sangat, ya itu salah satu modalitas secara geografis yang dipegang oleh Sultan Mahmud untuk memimpin pada zaman itu. Dan kenapa Sultan Mahmud melakukan gerilya laut? Mengapa memindahkan ke Lingga? Karena memang beliau memahami geografisnya. Dalam analisa kita mungkin Sultan Mahmud akan tidak bisa bertahan jika masih berada di Riau, sebagaimana yang terjadi pada pengepungan Riau pada 6 Januari 1784.
Bagaimana mulai dari bulan Juni 1783 sampai 1784 itu dikepung. Berarti secara geografis Tanjung Pinang sebenarnya masih lebih terbuka dibanding Lingga, Daik misalnya. Tapi dengan Raja Haji pada saat itu sempat memenangi perang juga karena faktor geografis yang beliau sangat kuasai. Nah, selain geografis, Sultan Mahmud juga menguasai bagaimana sumber daya yang ada di perairan Lingga. Sumber daya ini bukan hanya bicara sumber daya alam, tapi sumber daya manusia, mulai dari bagaimana membangun aliansi dengan komunitas maritim Lanun Tempasuk, bagaimana sumber daya ekonomi yang harus ditingkatkan. Misalnya, kalau tadi banyak yang menyebutkan sagu, berarti kan Sultan Mahmud pada saat itu yang tadi saya sempat diskusi dengan Mbak Wiwi itu baru dibuka ya Mbak Wiwi ya, pada zaman Sultan Mahmud baru mulai dibuka. Tapi berarti zaman Sultan Mahmud berkaitan dengan 3 komoditi tadi, sagu, lada atau sahang ataupun satu lagi gambir, itu berarti satu komunitas yang secara sumber daya alam dikuasai dan dipahami oleh pemimpin di zaman itu menjadi satu modalitas yang potensial untuk mengembangkan ekonomi. Padahal zaman itu di zaman Sultan Mahmud berkuasa, bayang-bayang Belanda masih kuat dengan perjanjian 17 November 1784. Bayang-bayang Belanda masih kuat, tapi di bayang-bayang Belanda itu masih kuat, tapi Sultan Mahmud masih bisa melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi dengan sumber daya yang ada di Daik ini. Bukan hanya sumber daya yang dipahami oleh Sultan Mahmud, tapi komunitas maritimnya juga dikuasai dan gaya pemerintahan. Nah, keempat hal ini, pertanyaan kita, apakah kepemimpinan hari ini sudah memfokuskan ke situ? Apakah memang pembangunan kita sudah sesuai dengan geografisnya? Karena saya ini alumni ilmu pemerintahan, saya banyak ahli di situ lah. Tapi saya perspektifnya dari kesejarahan. Kalau Sultan Mahmud dulu menganalisanya lewat faktor geografis, itu pertanyaan kita sekarang, apakah kepemimpinan hari ini, saya tidak akan sebut satu orang, tapi saya sebutkan satu sistem pemerintahan, apakah kepemimpinan kita hari ini mengakomodasi kondisi geografis, memahami sumber daya, atau apakah komunitas-komunitas maritim sudah kita lihat, atau apakah gaya pemerintahan yang sudah kita sesuaikan pada hari ini dengan gaya pemerintahan yang pernah Sultan Mahmud itu buat? Kalau kita ambil satu contoh saja dari peristiwa sejarah, peristiwa berkaitan kepemimpinan, kalau salah kita ambil banyak, misalnya kita, masih banyak kok tokoh yang bisa kita ambil, misalnya Sultan Abdurrahman, atau Sultan Muhammad, atau Sultan Mahmud Muzaffar Shah. Tapi satu tokoh besar yang sudah jadi pahlawan nasional, kita ambil gaya pemimpinannya, mungkin saja bisa menjadi satu pelajaran untuk Kabupaten Lingga ke depan. Nah, itu baru bicara tentang sumber. Nah, kemudian ada lagi elemen atau unsur-unsur penguatan kekuatan laut sehingga pembangunan kepemimpinan maritim itu jadi kuat. Pertama, dalam unsur teknologi maritim. Kalau zaman dahulu teknologi maritim sangat ditonjolkan, sampai-sampai tadi kata Pak Toto, pinisi itu yang jadi WBTB-nya teknologi pembuatan pinisinya Pak Toto ya, cara pembuatannya yang jadi WBTB. Berarti teknologi perkapalan kita secara Nusantara itu berarti sudah sangat ditonjolkan pada zaman dahulu. Di Lingga atau di Kesultanan Riau Lingga Johor Pahang itu dalam satu disertasi disimpulkan bahwa di zaman Sultan Mahmud itu sudah banyak beragam sampan yang ada bedar, ada keci, ada ya kalau skoci bawaan Belanda ya, skoci, ada belah semangka, ada macam-macam. Berarti zaman itu teknologi perkapalannya, teknologi maritimnya kalau kita bicara hanya satu perkapalan saja sudah sangat baik sekali. Kalau kita bandingkan dengan kapal-kapal VOC yang datang pada zaman itu. Nah, artinya pembangunan teknologi maritimnya sangat pesat. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah teknologi maritim juga sudah menjadi satu fokus pembangunan kita? Kemudian basis maritim, ini dia. Basis maritim ini saya sedikit menyayangkan banyak buku bicara basis maritim ini hanya banyak bicara aspek pertahanan saja. Padahal basis maritim ini bukan saja basis pertahanan, tapi basis pembangunan. Apakah arah pembangunan kita sudah bicara tentang kemaritiman? Kalau tadi bagaimana cara membangun Lingga, salah satu unsurnya adalah laut, gunung. Apakah basis pembangunan kita sudah berbasis ke situ? Itu menjadi pertanyaan. Sementara di 1787 sampai dengan 1812 Sultan Mahmud sudah melakukan itu. Dan sudah terbukti bahwa kejayaan beliau memimpin wilayah yang bernama Kesultanan Riau Lingga Johor Pahang beribu kota di Daik pada zaman itu mampu berhasil dengan gaya pemerintahan seperti ini.
Baru bicara instrumen pertahanan maritim. Nah, instrumen pertahanan maritim yang dibangun oleh Sultan Mahmud bukan saja pertahanan yang bersumber pada kekuatan manusia, tapi sumber juga dikuasai ditujukan pada kekuatan alam. Tadi buku yang disampaikan oleh Bu Dr. Wiwi, satu buku yang berjudul Merchant Janus ya, apa tadi? Bukunya Reinhold Voss itu mengatakan bahwa di zaman itu pertahanan maritim itu yang paling hebat adalah bukan saja pertahanan secara personil kemiliteran, tapi sistem perbentengan yang berbasis kubu-kubu di antara bukit-bukit. Itu yang menyebabkan Belanda pada zaman itu tidak bisa menguasai daerah masuk ke dalam. Kalau dulu Johor, apa itu, Batu Sawar itu habis ya, diserang oleh Aceh, mungkin zaman itu tidak ada sistem perbentengan model itu. Tapi sejak zaman Raja Haji itu Belanda tidak bisa masuk ke titik depan istana. Malakas Welevaren tersangkut di Pulau Paku, ya, tak bisa masuk dengan strategi perbentengan yang berada di kubu-kubu tepi-tepi pantai. Begitu juga Sultan Mahmud membangun, ya mungkin Bapak Ibu tahu satu benteng yang paling fenomenal di sini, benteng di Pulau Mepar misalnya kan. Bagaimana perbentengan di Pulau Mepar itu benar-benar berada di pintu masuk ke Dai itu. Kalau ada kapal Belanda yang masuk dengan niat yang tak baik, itu mungkin selesai itu ya. Nah, itu artinya apa? Sultan Mahmud membangun semua ini menjadi satu kekuatan laut. Relate dengan idenya Tok Rida tadi, membangun Kabupaten Lingga ke depan. Bagaimana membangunnya dengan perspektif kemaritiman, bukan perspektif kontinentalisme, atau membangunnya dengan konsep kedarat-daratan. Ya mungkin saja kita tidak bisa memajukan suatu daerah karena kurang pas kebijakannya. Tadi katakan mungkin padi ya Pak ya, mohon maaf gitu. Mungkin kurang cocok karena memang kurang cocok dengan maritim. Atau pertanyaannya, bagaimana nelayan di daerah Kabupaten Lingga? Apakah sudah dioptimalkan? Bagaimana potensi-potensi geografis yang ada dimiliki oleh Lingga ini? Saya berkali-kali ke Kabupaten Lingga karena mahasiswa saya setiap tahun tuh KKN-nya di sini Bapak Ibu. Tahun lalu baru selesai 12 desa di sini. Saya melihat potensi yang begitu besar di Lingga ini kalau dibangun dengan pola yang tepat. Makanya saya hanya mengambil satu refleksi saja, yaitu dari Sultan Mahmud. Kalau saya ambil yang lain mungkin nanti agak bingung. Satu refleksi saja kepemimpinan yang pernah paling masyhur lah ya di Kesultanan Riau Lingga Johor Pahang. Kenapa Sultan Mahmud? Karena Sultan Mahmud ini salah satu yang di Pertuan Besar yang hubungan dengan yang di Pertuan Mudanya, beberapa yang di Pertuan Mudanya sangat fenomenal. Beliau menjadi sultan sejak kecil, berarti beliau juga berjumpa dengan Daeng Kamboja, ya, berjumpa juga dengan Raja Haji, nah, berjumpa juga dengan Raja Ali. 3 yang di Pertuan Muda beliau jumpa. Tapi kebijakannya begitu fenomenal, begitu strategik, sehingga dengan kepindahannya, bayangkan tadi mungkin tadi analisis Pak Haji sampai berapa belas tahun Lingga, kemudian pindah ke Penyengat dan bubar. Bayangkan betapa tuahnya Kabupaten Lingga atau daerah Dai ini dipimpin atau menjadi wilayah kekuatan sultan. Nah, artinya apa? Kepemimpinan masa depan itu bisa mengadopsi, merefleksi setidaknya pelajaran sejarah yang sudah ada. Jadi saya menyampaikan makalah ini bukan hanya semata-mata menceritakan sejarah, tapi bagaimana peristiwa sejarah itu bisa menjadi refleksi untuk masa depan. Kalau Sultan Mahmud di kala itu mungkin bisa membangun, memang sama zaman itu memang belum ada teknologi seperti sekarang. Di zaman itu belum punya teknologi seperti itu aja Sultan Mahmud sudah bisa membangun peradaban atau tamadun itu dengan sangat baik. Apalah lagi hari ini yang segala sumber teknologi bisa kita capai dan bisa kita inginkan. Semata-mata apa yang saya sampaikan ini adalah mudah-mudahan ini menjadi suatu konsep pembangunan kepemimpinan di Kabupaten Lingga masa depan. Yang kita merefleksikan dari kepemimpinan satu tokoh, mudah-mudahan kepemimpinan kita masa depan, Pak, bangun Lingga itu harus begini, konsentrasinya harus kepada maritim. Pola maritimnya seperti apa? Ya bangun aja basis-basis ini, bangun basis geografis, bangun sumber daya komunitas, daya pemerintahan, dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bisa jadi satu masukan bagi kita bersama untuk sama-sama kita membangun Kabupaten Lingga ke depan. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jikalau terdapat kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.